Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan beribadah. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah engkau ditinggikan mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita naikkan pujian untuk Raja di atas segala raja. Kita punya Allah yang berkuasa, kita mau memuji Dia. Biarlah bukan hanya nyanyian kita, bukan hanya musik kita yang memuji Dia, tetapi hati kita. In the highest.天色天真，同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你。再来一次，再次高之主，再次高之主，我献上感恩。再次高之主。我举手敬拜，天色天真，同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你。再次高之主，荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人，哈利路亚，哈利路亚，你配得最大的荣耀。Sungguh besar Engkau Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. 至高之主，我献上感恩。在至高之主，我举手敬拜，天赐天地，同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你。在至高之主。平安归于他所喜悦的人，哈利路亚，哈利路亚，你配得最大的荣耀。再次高之主，荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。
dirungnya. Haleluya. Kita rendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang di sini untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami selalu. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga biar bukan karena kekayaan kami, bukan karena ketenaran kami, bukan karena puji-pujian kami, tetapi karena hati kami yang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sertai kami selalu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan bagi Engkau. Amin. Shalom teman-teman semua. Gimana kabar teman-teman? Wah, kurang semangat. Yuk lebih semangat lagi yuk. Gimana kabar teman-teman semua? Baik. Teman-teman semua masih ingat jaga jiwa M kita? Kalau saya bilang jiwa M, kita bilang? Kita coba ya, GYM, go, glory to God. Sekali lagi, GYM, go, glory to God. Teman-teman, kita semua tidak perlu mencari kemenangan lagi di dunia ini karena apa? Karena kita semua telah dimenangkan oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Kita semua sudah lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita naikkan pujian lebih dari pemenang untuk Tuhan kita. Kita beri tepuk tangan untuknya. Sama-sama kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan berpancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi kita puji Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah apa? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan berpancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita
Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Ya teman-teman, kita semua memang telah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kenapa? Pendosa seperti kita harus diselamatkan olehnya. Hidup kita itu penuh dengan dosa. Siapakah kita yang layak diselamatkan olehnya? Yang dapat menyelamatkan diri kita itu bukan kebaikan kita, bukan teman kita, bukan pendeta, bukan diri kita, tetapi hanya Dia yang oleh darahnya. Nothing but the blood of Jesus save us. Saya mau ajak teman-teman kita renungi lagu ini. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan Yesus kita. What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Kita lebih lagi di hadapan Tuhan, merenungi kasih karunia-Nya yang sungguh amat besar. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon. For my pardon, this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh precious, oh precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Lebih rendah lagi kita di hadapan Tuhan karena ketidaklayakan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Manusia berdosa yang tidak bisa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang layak diselamatkan oleh Engkau? Tetapi hanya karena darah-Mu ya Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami, membasuh semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk merenungi dosa apa saja yang telah dilakukan dalam minggu ini, dalam kehidupan-kehidupannya teman-teman. Kita sama-sama akui di hadapan Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa kita. Kita ambil waktu tenang sejenak, kita renungi.
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami adalah manusia berdosa. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Dan Engkau menjawabnya dengan kayu salib. Dengan kematian Engkau, pengorbanan Engkau di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membasuh dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, dan memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita semua yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah berita anugerah. Ia menyembuhkan orang-orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Saja teman-teman, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sungguh ketidaklayakan kita yang dilayakkan oleh darah Kristus Yesus. Hanya Dialah pengharapan dan damai kita. He is all my hope and peace. He is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Darahnya yang kudus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of. Oh, precious is the flow. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Mari kita sama-sama menyatakan iman kita, pengakuan iman rasuli. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Ya. Silakan duduk. Ya. Salam untuk semua adik-adikku yang terkasih. Ya. Ini kan baru pulang dari baru 1 minggu, jadi semua masih semangat ya kan? Semangat? Kok gitu semangatnya? Semangat? Semangat gitu ya. Semangat? Ya, pertahankan terus gitu ya. Yang enggak semangat biarlah juga boleh disemangati gitu oleh teman-teman yang lain.
gitu ya. Nah, hari ini kita kembali ya bersyukur pada Tuhan. Oke ya. Kalau kita masih boleh berkumpul bersatu di tempat ini, boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, dan nanti kita juga akan menerima perjamuan kudus. Tapi mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia, untuk segala yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan karena selama seminggu kami sudah boleh melewati masa-masa kami dari retreat ini. Dan saat ini juga Tuhan kami mau bersyukur kepadamu. Karena pada saat ini di mana setiap kami orang-orang muda dengan semua potensi kami boleh bersatu berkumpul di tempat ini. Dan lebih lagi untuk memuji, untuk menyembah, dan tentunya juga yang paling penting menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang akan dan yang layak menjadi Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Demikian Tuhan kami mau berdoa untuk semua adik-adik kami yang terkasih Tuhan. Mulai dari pembina, dari pengurus, panitia-panitia yang ada dan yang mungkin akan dibentuk. Dan juga untuk setiap adik-adik kami yang boleh memiliki kesempatan untuk datang di gereja dan bersama-sama beribadah di dalam gym ini Tuhan. Tuhan kami serahkan ini semua hanya ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah tujuan dan motivasi kami. Supaya kami, setiap kami ada di tempat ini boleh menikmati-Mu sebagai Tuhan dan Allah kami. Memiliki relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan Allah kami. Dan ini akan membuat kami merasa puas, kami merasa bersuka cita. Demikian Tuhan kami berdoa, kami serahkan setiap diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adikku yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan dan mempraktekkan gitu ya satu tema, yaitu ketaatan yang membawa pemulihan. Nah itu bahasa kerennya gitu ya. Obedience that brings healing gitu ya. Berbicara mengenai yang namanya obedience. Nah ini nanti kita akan sama-sama kita tes gitu ya. Kita semua kita melakukan tes gitu ya. Nah tesnya apa? Nanti kita lihat ya. Oke, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Bisa nggak ya ditampilkan ayat? Bisa? Ada? Bisa? 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kalau yang ada Alkitab silakan boleh membuka Alkitab. Bisa? Bisa ditampilkan? 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kita akan melihat ini kisah tentang siapa gitu ya. Ini berbicara tentang siapa dan tentang apa ya. Bisa? Oke. Ya. Kita sama-sama membaca ya. Kita bacanya satu-satu ayat sambil kita perhatikan ayat ini ya. Oke, yuk ayat pertama kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. Naaman, yuk, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Oleh sebab dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sebentar ya, sebentar. Nah, tesnya begini, saya mau tanya. Orang ini orang baik? Nah, ini 2 ya. Yang pertama, apakah sombong? Kedua, apakah dia taat? Gitu ya. Kita lihat ayat pertama ini. Naaman, orangnya gimana? Hah? Sombong? Enggak ya? Taat? Iya ya? Taat kan? Taat kepada rajanya. Gitu ya. Oke, next 2. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan. Nah ini seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Lanjut. Ayat 3. Sama-sama yuk. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, kalau gadis ini, anak perempuan ini sombong? Sombong? Enggak ya? Enggak ya? Taat?
Ya dong pasti, ya kan? Karena dia menyayangi gitu ya nyonyanya, tuannya, dan dia berbicara perkataan yang jujur gitu ya. Oke, next. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya sama-sama. Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Lanjut. Maka jawab Raja Aram, apa? Baca. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Raja Aram baik, Raja Aram sombong? Tidak ya. Taat? Ya boleh dibilang taat. Kenapa? Bahkan jenderalnya ini ya, panglimanya ini mengatakan apapun dia menyetujui gitu ya. Jadi oke lah, masih baik, good. Next. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pengawalku supaya apa? Ayo semua, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Oke, next. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, apa? Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, raja orang Israel ini gimana? Sombong? Mungkin sedikit tapi sebenarnya enggak gitu ya. Lalu kemudian taat? Enggak juga gitu ya. Tapi ini karena dia salah pengertian gitu. Seandainya dia tahu maksud Raja Aram yang sesungguhnya gitu ya, maka Raja Israel ini dia tidak akan mengatakan perkataan terakhir itu. Lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah oke, next. Segera sesudah didengar Elisa abda Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya. Apa? Baca. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, Elisa ini gimana? Sombong? Sombong gak? Gak berani jawab. Sombong gak? Mungkin ada kadang sedikit gitu ya. Tapi nanti kita lihat. Katakanlah sedikit ya. Karena dikatakan supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel ya. Oke, next. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Gitu ya, banyak pasukannya gitu datang. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nah, apa yang terjadi? Next. Sama-sama baca, yuk. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi berapa kali? 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir gitu ya. Perkataan ini sombong? Sombong enggak? Hah? Enggak ya. Taat ini menunjukkan ketaatan? Pasti ya kan? Karena kan memberi perintah gitu ya. Oke, next. Tetapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar, marah gitu ya, kecewa gitu ya. Sambil berkata apa? Waduh, ini si Elisa ini gitu ya. Di sini nggak ada yang Elisa ya, bukan Elisa di sini kalau ada gitu ya. Aku sangka gitu, bahwa apa? Setidak-tidaknya ia datang keluar dan apa? Berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, ini sombong? Sombong? Sombong.
taat? Tidak. Karena apa? Dikatakan gusar. Dia gusar, marah, kecewa gitu ya. Mungkin juga dia mengumpat-umpat. Siapa itu? Elisa. Dia pikir dia hebat. Padahal dia hanya seorang nabi gitu. Sedangkan aku ini siapa? Aku pembesar gitu ya. Aku punya kuasa. Kalau aku mau, aku bilang hukum dia mati, dia bisa mati. Ya kan? Aku mau biarkan dia hidup, dia bisa. Tapi kenapa saya datang, dia tidak menyambut saya. Gitu kan? Kita lihat lagi next. Yuk. Bukankah Abama dan Parpar, sungai-sungai Damsik apa? Lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Tentu bagi Naaman soal mandi ini dia sudah sering, dia juga tahu gitu kan, seorang pembesar. Mana mungkin gak mandi kan gitu kan. Bahkan mungkin juga dimandiin gitu ya. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Apa maksudnya? Marah besar kan gitu kan. Percuma saya datang. Ini saya diperlakukan dengan demikian. Apa artinya gitu? Mungkin juga dia pikir kalau ada kesempatan nanti, kesempatan yang baik akan saya balas. Lihatlah si Elisa itu gitu ya. Padahal sudah diberikan titah dari raja supaya menyembuhkan aku gitu. Nah, kemudian di dalam kepanasan hati si Naaman ini, next selanjutnya kita lihat. Tetapi siapa? Pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak kamu akan melakukannya? Dia bilang, iya. Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Mandi gampang gitu ya. Mandi ya enak gitu ya kan. Segar, membuat tubuh kita bersih, menjadi segar kembali gitu ya. Next. Nah, pegawai-pegawainya tadi itu orang-orang yang sombong? Tidak ya? Orang-orang taat? Ya, jelas ya kan? Karena mereka berkata kepada atasannya gitu. Nah, lalu setelah pegawai-pegawainya berkata kepada Naaman, apa yang terjadi ini? Dia akhirnya setelah berpikir, dia mengiyakan, dia mengikuti ya. Maka turunlah ia, ngapain? Membenamkan dirinya dalam tidur gitu ya. Enggak ya? 7 kali dalam sungai Yordan. Meskipun awalnya tadi dia menganggap sungai itu kotor sekali. Sungai itu tidak layak baginya. Nah, sesuai dengan perkataan siapa? Abdi Allah itu. Lalu apa yang terjadi? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, terakhir ini saya mau bertanya. Naaman sombong? Panglima ini sombong? Tidak ya? Taat? Pasti. Ya kan? Karena dari yang tadinya enggak mau, akhirnya setelah dia berpikir-pikir, setelah dia pertimbangkan, ya memang ada benarnya, ada baiknya. Maka dia juga mengikuti. Nah, disinilah ketika Naaman taat, ketika ada ketaatan di dalam diri kita ya, ini akan membawa sebuah perubahan. Terutama juga kalau kita taat kepada Tuhan Allah, saya katakan. Ini juga akan mengakibatkan atau membawa pemulihan kepada setiap diri kita. Mungkin di antara kita mengatakan, saya ini tidak ada apa-apa. Buat apa saya dipulihkan? Saya ini biasa, saya ini normal gitu ya. Saya ini ya pede gitu ya. Percaya diri. Nah, tapi saya juga mau mengatakan, siapapun kita itu ya, tidak peduli dengan latar belakang kita bagaimana, dengan kehidupan sosial kita bagaimana, asalkan kita yang disebut sebagai pribadi, seorang pribadi, entah juga berapa umurnya, bisa dari sejak kecil sampai seorang dewasa, sampai juga seorang yang menjadi tua. Saya katakan, setiap manusia itu memiliki potensi untuk dapat menjadi sombong. Jadi pelajaran pertama, kita harus berhati-hati. Karena di dalam diri kita sendiri, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak, masuk, terjerumus dengan yang namanya kesombongan. Mungkin kita juga tidak merasa itu, kita merasa bangga dengan prestasi kita. Kita juga menganggap ini layak, karena memang ini prestasiku, betul. Tapi jangan lupa,
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, segala sesuatu itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, maka ketika kita taat kepada Tuhan, saya katakan sebaliknya yang terjadi. Allah yang akan berkuasa, yang akan memimpin hidup kita, dan akhirnya ada pemulihan-pemulihan yang juga bisa terjadi. Mungkin sesuatu yang tidak kelihatan, tapi itu ada di dalam diri kita. Itu begitu membuat diri kita, mungkin juga membuat tidak merasa damai gitu. Tapi ketika kita bisa taat, tunduk di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Sesuatu berada di luar nalar kita gitu ya, yang mungkin tidak masuk logika, tetapi kuncinya adalah ketika kita taat, kuasa Allah bekerja dan itu akan membawa pemulihan. Dicatat lagi, itu akan membawa kebaikan, manfaat bagi diri kita. Terutama kita dapat mengalami relasi dekat dengan Allah dan juga mengalami yang namanya tanda kutip mujizat. Mujizat terjadi di mana saja, kapan saja. Ya. Semua adik. Tadi ketika saya datang, saya duduk ya. Semua kan sedang menyembah. Saya teringat kembali dengan masa laluku. Ketika saya seusia kalian lah, masih sekolah gitu ya, di M2 gitu ya, itu pada waktu SMA kelas 1, dari kecilnya saya memang ada ke sekolah minggu gitu ya, tapi belum lahir baru. Sampai di SMA 1-nya saya mengalami lahir baru gitu ya, di suatu KKR, kebaktian evangelisasi. Sejak saat itu saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan ketika di SMA 2 atau 3 gitu ya, saya menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Nah, mau tahu kira-kira tahun berapa? Enggak usah gitu ya, 90-an gitu. Jadi setelah saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, waktu itu saya bertekad, saya mau menyerahkan hidupku menjadi hamba Tuhan. Dan singkat cerita, setelah selesai tamat SMA, saya berencana langsung lanjut sekolah teologi. Tapi akhirnya karena pertimbangan-pertimbangan yang lain, saya tidak jadi langsung masuk ke STT. Tapi saya menuntut ilmu, saya kuliah dulu ya, jurusan teknik gitu. Arus tegangan tinggi, saking tingginya saya nggak bisa mencapainya gitu. Lalu setelah tamat, nah inilah masa-masa kembali ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tahu jawaban Tuhan yang diberikan kepada saya adalah menjadi hamba Tuhan full time. Dan waktu setelah saya tahu, saya langsung menyerahkan diri saya masuk ke sekolah teologi dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan full time. Sekolah yang saya tuju itu Singapore Bible College, SBC, kalau semua tahu. Bagi saya waktu itu ini adalah sebuah dunia yang baru. Pertama di luar negeri dengan semua bahasa latar belakang yang berbeda. Kedua, ini bidang teologi. Mana ada orang yang bisa sembarangan masuk ke dalam teologi. Tapi itulah saya katakan puji Tuhan. Ketika saya sungguh-sungguh menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya serahkan, Tuhan ini diriku, saya serahkan semuanya kepadamu, pimpin dan pakai hambamu. Akhirnya saya juga bisa lulus, meskipun dalam beberapa mata kuliah tertentu nilai saya cukup, sangat cukup saja. Karena apa? Dengan bahasa yang berbeda, bahasa Mandarin. Siapa di sini yang bisa bahasa Mandarin? Oke. Jadi ketika saya mengikuti, ya saya taat kepada Tuhan, inilah hasilnya. Puji Tuhan bisa tamat selesai waktunya dan bisa kembali, bisa melayani sampai saat ini. Nah ini juga yang ingin saya katakan. Untuk semua adik-adikku yang mungkin ya, dan yang sudah sungguh-sungguh tahu mau menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, teruskan itu, perjuangkan itu. Khususnya juga kepada yang menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan. Nah saya katakan, berdoa baik-baik. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan dan bergumullah. Tapi yang penting adalah taat kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jawabannya kepada kita. Ya, tidak peduli siapa kita. Dan yang penting adalah
ketaatan itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan ketaatan inilah yang terus akan memimpin kita berjalan bersama Tuhan dan menikmati, mengalami Tuhan Allah kita. Saya tidak tahu apa yang adik-adik alami. Mungkin ada sesuatu perasaan yang berbeda ya. Mungkin juga ada pikiran-pikiran yang mengganggu gitu. Tapi saya katakan, datang kepada Tuhan. Nyatakan dalam doamu, serahkan dirimu pada Tuhan. Kalau mau mencari hamba Tuhan, mau mencari pendeta, mau mencari saya, silakan. Saya terbuka karena inilah pengalaman saya. Dan saya juga menginginkan sebisa mungkin, sebanyak mungkin, kalau bisa semuanya dari kita itu dapat menjadi hamba Tuhan. Betul. Karena ini bukan tentang diriku, tapi ini tentang ketaatan yang akan membawa pemulihan kepada setiap kita. Tentu di dalam istilah hamba Tuhan ini, nah itu ada berbeda-beda posisinya, gitu ya. Tapi yang penting serahkan dirimu, taat kepada Tuhan. Pasti satu hari kamu akan melihat karya Tuhan Allah yang agung, dan hasilnya itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Allah kita. Hari ini saya katakan, ketika saya membawa obedience that brings healing, ketaatan yang membawa pemulihan, saya sendiri juga harus lebih taat lagi kepada Tuhan. Bukan saja waktu dulu saya menyerahkan diri, bukan saja ketika saya di sekolah teologi, tapi setelah tamat, setelah melayani, inilah juga saatnya yang paling penting. Apalagi ketika berkhotbah kepada jemaat-jemaat dan kepada adik-adik saya yang terkasih. Jadi mari kita sama-sama belajar dan ingat, jangan menjadi orang yang sombong. Ingat, kita memiliki potensi dan kita bisa saja hanya sedikit bergeser sudah bisa menjadi sombong. Dan kedua, kalau saya memiliki potensi ini, nilai positif ini, ya, itu bukan karena diriku, tapi karena apa? Tuhan Allahku. Jadi saya serahkan diriku, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pakai. Inilah ketaatan. Dan ketaatan ini hasilnya pasti akan membawa pemulihan. Kalau hubungan relasi kita dengan sesama, itu bisa ada dengan yang namanya senang dan sedih, betul? Itu kita bisa mengalami yang namanya disakiti, dilukai dan segala macam. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Allah kita, saya katakan, ini tidak akan pernah terjadi. Karena ini adalah hubungan yang paling murni, hubungan yang paling intim. Bagaimana kita dapat menikmati dan merasakannya? Jalani. Dan setiap kita itu akan mengetahuinya. Ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, ingat satu hal. Hanya satu kata, yaitu apa? Obedience. Apa itu? Taat. Saya tanya, taat itu kalau dibalik gimana? Dari kiri ke kanan taat, ya kan? Kalau dari kanan ke kiri apa? Hah? Betul ya, nggak salah. Taat juga, ya kan? Yang artinya apa? Dilihat dari sisi bagaimanapun, ya, dari manapun itu tetap kita taat kepada Tuhan Allah kita. Mau? Rela? Alamilah itu. Miliki hubungan pribadi yang khusus dengan Tuhan Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini Tuhan kami yang dalam usia yang muda, yang dalam dengan segala potensi kami Tuhan, kami datang, kami berserah kepadamu, dan hanya Engkau yang tahu apa yang ada, apa yang terjadi dan apa yang kami alami dalam hidup ini Tuhan. Tapi satu hal di atas semua ini Tuhan, Engkau mau menunjukkan Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, dan Engkau mau kami datang kepadamu ketika kami tidak sanggup, ketika kami tidak berdaya, dan tidak ada lagi yang namanya jalan keluar. Tapi kalau kami sampai kepadamu dan hanya dengan satu kata kunci, taat kepadamu, menanti berharap kepadamu Tuhan, maka Engkau sendiri akan menyatakan Engkau adalah Allah yang maha hidup dan Allah yang maha kuasa. Dan Engkau pasti akan menolong setiap kami Tuhan, bahkan membangkitkan kami kembali, dan kami boleh memiliki mata iman yang terus tertuju dan dapat melihat Allah kami yang hidup.
Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami serahkan setiap adik-adik kami Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi ataupun mungkin permasalahan atau pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau yang tahu dan Engkau yang menolong semuanya. Dan juga Tuhan khususnya panggilan darimu itu Tuhan. Engkau nyatakan kepada orang-orang yang berkenan atau orang-orang yang sudah Engkau pilih. Engkau tetapkan untuk dapat menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Dan biarlah kami semua juga dapat menjalani panggilan kami ini Tuhan. Sampai satu hari ketika kamu memanggil kami kembali. Kami juga dengan iman yang teguh. Dengan hati yang setia kami datang kepadamu. Dan puji Tuhan kami akan memperoleh hasil yang penuh melimpah. Yang akan diberikan kemuliaan oleh-Mu Tuhan. Namun saat ini Tuhan sekali lagi Engkau yang menolong setiap kami. Dan Engkau yang menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami juga akan menerima perjamuan kudus sebagai sarana anugerah dari-Mu Tuhan. Biarlah kasih kami juga semakin bertambah-tambah. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami. Teman-teman kami ataupun orang-orang lain yang belum kami kenal. Tuhan inilah diri kami. Kami serahkan setiap diri kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya, kita langsung masuk ya ke dalam perjamuan kudus. Semua sudah dapat ya? Sudah ada? Oke. Ada teksnya? Nggak ada? Ada? Teksnya ada? Oke. Nah, ini panggilan untuk menerima perjamuan kudus. Saudara-saudari yang terkasih, datanglah ke meja Tuhan semua yang mengasihi Tuhan, akuilah dosamu dan masuklah dalam damai Tuhan. Next. Pengakuan dosa. Yang kedua, pengakuan dosa. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya sambil mengaku dosa kita dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Allah yang Maha Kasih, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Kasihanilah kami dan tolonglah agar kami dapat mengasihi-Mu serta memuliakan nama-Mu dalam segenap hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan dan bagi semua yang merendahkan hati dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa untuk seluruh dunia. Kita akan meresponsori ya. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami mengucapkan syukur kepadamu, Allah yang kekal. Sebab itu, beserta dengan malaikat dan bala tentara surga, kami selalu memuji nama-Mu serta berkata bersama-sama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang mengatasi langit dan bumi. Penuhilah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, oleh karena anugerah-Mu, maka kami berani datang ke meja perjamuan ini. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu tanpa kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami supaya ikut serta dalam peringatan kematian anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya. Dan semakin sempurna dan tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Amin.
Saudaraku yang terkasih, marilah dengan iman ya kita mengangkat roti perjamuan yang telah dibagikan di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Ini roti ya. Kecil tapi maknanya besar dalam. Dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkan serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku." Nah, untuk setiap kita yang sudah menerima roti ini, silakan boleh bangkit berdiri. Dengan hati yang penuh bersyukur kita berdoa kepada Tuhan dan kita serahkan. Saya bersyukur padamu Tuhan. Mari kita berdoa. Saya bersyukur padamu Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi dan mengampuni dosa saya. Amin. Dan ambillah roti ini dan makanlah. Kalau ada yang plastik dikeluarin dulu ya. Menjadi suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur kepada Tuhanmu. Oke, ya. Silakan kita boleh memakannya. Untuk angkurnya boleh dibuka pelan-pelan. Dan saudara yang terkasih, marilah juga dengan iman kita mengangkat anggur perjamuan yang telah dibagikan di tangan kanan kita. Sesudah makan, Yesus mengangkat cawan minuman. Nah, ini anggur yang hanya sedikit, tapi kuasanya dan kasihnya itu begitu besar, begitu mendalam dan bermakna. Mengucap syukur serta memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Semua pastikan sudah dibuka ya anggurnya ya. Oke. Minumlah anggur ini menjadi suatu peringatan bahwa darah Kristus telah tertumpah untuk menebusmu, dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dan membasuh, menyucikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan boleh diminum. Boleh dikumpulkan kembali ya, dan nanti ini kita bersihkan gitu ya. Oke, untuk bagian yang terakhir, mari kita doa bersama. Semua udah? Oke, kita baca bersama ya. Bapa kami yang di surga, dengan rendah hati kami memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami melalui kematian Yesus Kristus. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Begitu juga kami yang telah makan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Mohon supaya dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat sorgawi. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Oke, dipersilakan duduk. Jadi sekali lagi untuk setiap kita ya, ingatlah, kalau kita memiliki prestasi ya jangan sombong gitu ya. Kemudian yang kedua, tetap ingat di dalam setiap perjalanan hidup kita, kita harus
apa? Taat kepada Tuhan ya, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan Allah yang memberkati semua adik-adikku yang lucu, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng ya, dan yang cantik-cantik. Oke, saya serahkan kembali. Teman-teman, kita sama-sama siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita dapat menghidupinya dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang mengenal hati kita, hampa batin kita tanpa Dia. Kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kau mengenal hatiku. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadirmu, bawa aku mengalir berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Teman-teman boleh berdiri. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu, bawa daku Tuhan. Hanya berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Rindukan peluk-Mu Bapa. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini kami anak-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kami supaya kami dapat menghidupinya dengan iman ya Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memberkati banyak orang ya Tuhan. Tuhan yang selalu sertai kami selalu ya Tuhan. Tuhan pimpin hati kami ya Tuhan. Hati kami hanya milik-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Adik-adikku yang terkasih, kiranya kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kalian semua di mana saja dan kapan saja, untuk boleh tetap taat, setia sampai akhirnya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus Juru Selamatmu. Amin. Silakan duduk saat teduh. Oke, happy Sunday semuanya ya. Pertama-tama kita mau berterima kasih untuk Boksu Frankie yang sudah melayani dengan kita semua di minggu pagi ini. Boleh kita berikan apresiasi buat Boksu Frankie. Dan juga teman-teman yang sudah mengambil bagiannya di dalam pelayanan ini, yang di atas panggung, di bawah ataupun di balkon. Sebelum kita masuk ke warta, apakah di antara kalian yang baru pertama kali hadir di gym? Ada satu ya, Tania Putri. Boleh bangkit berdiri? Welcome ya Tania, semoga gym ini bisa membawa kebahagiaan di hidupmu. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh bergabung dengan kita semua ya di ibadah gym setiap minggu pukul 9. Oke, untuk wartanya, mungkin slide-nya boleh tolong yang P3 ya. Oke, nanti di Sabtu ini ada salt ya, salt P3. Pukulnya 7.30 malam di lantai 1. Bagi yang mempunyai waktu luang dipersilakan untuk hadir. Next mungkin. Untuk kalender P3
Yang tanggal 5 kita skip karena sudah lewat, dan tanggal 12 yang tadi ya. Oke, untuk Sabtu depannya lagi ada cell group ya, cell group juga di lantai 1, pukul 7.30 juga. Dan Sabtu depannya lagi ada HUT Karmel ke-19, bagi yang bisa hadir dipersilakan untuk hadir juga. Dan juga yang terakhir, 2 terakhir ya, dan juga setelah ini nanti ada cell group kelas 7 di lantai 6 ya, ingat ya untuk yang kelas 7. Dan yang terakhir kita mau welcome Contoh Ayau ya, yang akan melayani bersama dengan kita semua di gym sebagai pembina. Bersama dengan Contoh Yuda, boleh kita berikan apresiasi. Welcome Contoh. Semoga kita bisa bekerja sama dengan Contoh Ayau dengan baik ya. Itu saja wartanya, happy Sunday and see you next time.